dan sehat untuk semua. Untuk materi pertemuan 3 mata kuliah pengembangan dan pelatihan SDM, di mana saat ini pertemuan 3 materinya adalah absensi, motivasi, dan retensi. Nah, absensi tersebut ada tergantung perusahaannya ya. Ada yang ada absen masuk dan absen keluar. Kemudian juga ada absensi, absen masuk, absen tengah, dan absen keluar. Nah, kemudian masuk ke motivasi. Motivasi artinya bagaimana pimpinan bisa mengembangkan stafnya untuk dapat bekerja dengan baik, ya. Kemudian retensi artinya bagian pimpinan bisa bagaimana bawahannya dapat bekerja dengan nyaman, betah di perusahaan tersebut. Nah, itu ya untuk materi hari ini. Jadi kita langsung saja mulai. Nah, absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir. Nah, artinya di sini karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut wajib hadir. Buktinya apa? Dengan adanya absensi. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jenis-jenis absensi itu ada yang manual, artinya absensi karyawannya hadir biasanya ada kertas ya. Nah, kertas tersebut diisi jam berapa dia hadir, jam berapa dia keluar. Itu berupa kertas. Sedangkan absensi al mano, nah itu adalah absensi yang berupa kartu. Ya, jadi kartunya tersebut dimasukkan ke dalam mesin. Ya. Nah, kalau dia daftar hadirnya, dia hadir tepat waktu, biasanya tertulis nanti tulisan hitam atau hijau atau biru, ya. Apabila dia terlambat hadir, maka nanti yang tercetak di kartu adalah tulisan merah. Maka itu membuktikan bahwa karyawan tersebut waktunya terlambat untuk hadir. Nah, itu yang al mano ya. Kemudian ada absen sidik jari. Nah, ini biasanya absennya tinggal menempelkan jari di mesin tersebut. Maka dikatakan karyawan tersebut sudah hadir. Kemudian yang keempat adalah absensi mobile. Nah, itu berupa absennya di website. Ya, seperti yang di MyBest yang kita miliki. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan absensi udah jelas ya, untuk mengetahui hadir atau tidaknya karyawan tersebut. Ya. Kemudian untuk meningkatkan disiplin. Jadi karyawan wajib hadir tepat waktu. Pulangnya juga harus tepat waktu. Untuk mengetahui apakah karyawan masih mempunyai semangat belajar. Nah, artinya di sini karyawan harus nyaman bekerja di situ, dia betah, ya. Kemudian meningkatkan keaktifan karyawan dalam bekerja ya, karena dikasihkan waktu 8 jam ya harus bekerja 8 jam. Sehingga apa yang dikerjakan sesuai tepat waktu ya. Kemudian berikutnya sebagai bahan pelaporan yang otomatis ya. Jadi setiap karyawan individunya tadi akan diketahui apakah dia sering bolos, hadirnya sering terlambat, dan seterusnya. Faktor yang menentukan kinerja individu karyawan pertama adalah motivasi ya. Jadi orang-orang pimpinan harus memotivasi karyawannya dapat bekerja dengan baik. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut ya. Jadi baik atau buruknya kinerja karyawan ya tergantung kemampuannya. Apakah dia memiliki kemampuan apa yang ditugaskan oleh atasannya. Ya, kalau dia memiliki kemampuan berarti kinerjanya bagus. Kalau kemampuannya kurang berarti ya kinerjanya kurang. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja artinya hubungan, jadi bekerjanya kerja tim ya. Jadi dia harus bekerja secara tim. Tidak bisa hanya bekerja individu saja. Dia dapat bekerja sama. Ya. Kalau dia tidak dapat bekerja dengan tim, maka dia akan nanti kerja tidak nyaman. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini motivasi individu di sini dikatakan sebagai ekuitas sebagai motivator. Nah, jadi di sini
karyawan yang bekerja di perusahaan ya harus mendapatkan perlakuan yang adil, tidak memandang dia laki-laki, perempuan, atau dia temannya bos dan seterusnya ya. Jadi dia dinilai berdasarkan kinerjanya. Demikian ya. Kemudian 3 aspek yang penting dari perilaku hasil. Harapan usaha kerja. Nah, jadi karyawan tersebut di dalam bekerja sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya dia bagus, ya kinerjanya pasti bagus. Tapi kalau dia bekerja dengan tidak nyaman, setengah-setengah, ya pasti kinerjanya akan negatif. Hubungan kinerja dengan penghargaan udah jelas ya. Kalau dia kinerjanya bagus, otomatis dia akan diberikan penghargaan yang lebih baik. Mungkin naik jabatan, ya, atau mungkin dia dapat bonus dan seterusnya. Nah, nilai penghargaan ya tadi ya. Jadi harus sesuai antara beban kerjanya dengan gaji yang dia terima. Nah, itu namanya nilai penghargaan. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini kontrak psikologis di sini dikatakan ini ya, antara hubungannya pemberi kerja dengan karyawan. Kalau pemberi kerja dalam memperkerjakan karyawannya, pasti pemberi kerja memberikan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Kompetitif artinya beban kerja yang diberikan sesuai dengan gajinya. Sedangkan karyawan, di pihak karyawan ya butuh pengembangan, yaitu berupa karir, skill dan seterusnya ya. Jadi karyawan harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya kinerjanya terus membaik. Kemudian pihak perusahaan memberikan peluang pengembangan karir. Jadi karirnya harus jelas. Gitu ya. Sedangkan si karyawan butuh waktu yang pantas untuk di organisasi. Nah, kapan dia naik jabatan sesuai dengan kinerjanya. Kemudian dari pihak pemberi kerja, fleksibilitas untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga. Nah, jadi si pemberi kerja ini juga pasti ya, karyawannya bekerja itu 8 jam per hari. Kadang-kadang kalau perusahaannya lagi sibuk, banyak order, otomatis nanti karyawannya harus didapat usaha ekstra. Artinya di sini harus lembur. Jadi karyawan harus siap lembur ya, karena perusahaan mendapatkan mungkin produksi yang meningkat dan seterusnya. Nah, ini ya kepuasan kerja dan komitmen organisasi di sini. Kalau kepuasan kerja otomatis tidak jelas, artinya si karyawan bekerja dengan nyaman di perusahaan tersebut. Ya. Kemudian ada 2 kemungkinan besar meninggalkan organisasi. Pertama, ketidakhadiran. Kenapa si karyawan tidak hadir atau sering terlambat? Ya karena dia kerjanya tidak nyaman di perusahaan tersebut, sehingga dia kerjanya menjadi males-malesan. Ya, sehingga dia nantinya akan mengundurkan diri dan seterusnya. Perputaran. Nah, perputaran artinya si karyawan ini kinerjanya udah pasti apakah negatif ya biasanya ya. Kalau perputaran artinya apakah dia nanti mengundurkan diri karena sakit, atau mengundurkan diri karena tidak nyaman kerja di perusahaan tersebut. Ya, gitu ya, itu namanya perputaran. Itu ya artinya keluar dari perusahaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, retensi individu udah jelas ya. Di sini dikatakan karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri. Kenapa dia keluar? Karena mungkin dia tidak nyaman bekerja di situ. Karena mungkin peluang karirnya tidak jelas, gajinya kecil. Kemudian pengawasan, artinya si pimpinan tidak pernah memberikan motivasi kepada bawahannya. Faktor geografis itu biasanya jarak antara rumah dengan kantor terlalu jauh. Alasan keluarga atau pribadi, yang mungkin karena dia sakit dan seterusnya ya. Itu namanya retensi individu. Nah, jenis perputaran, ada perputaran secara tidak sukarela. Biasanya pemecatan ya karena kinerjanya buruk. Tadi ya, mungkin dia sering terlambat, kemudian dikasih pekerjaan tidak pernah selesai. Nah, itu ya. Perputaran secara sukarela artinya karyawan mengundurkan diri karena keinginan sendiri. Perputaran fungsional, karyawan yang memiliki